Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Sis. Kali ini matematika peminatan, kita akan membahas materi kuis yang kemarin Pak Sis berikan, yaitu kuis persamaan dan ketidaksamaan logaritma. Berkaitan dengan nilai-nilai yang 90% masih di bawah KKM, maka perlu Pak Sis untuk memberikan pembahasannya. Baik, silakan pelajari dan catat pembahasan ini dan nanti kalian sebagai referensi untuk kalian belajar. Baik, ini soal yang pertama. Soal pertama ini kategorinya adalah persamaan logaritma. Persamaan logaritma. Bagaimana menyelesaikan persamaan logaritma? Kalau kita perhatikan, ini masih ada dua logaritma yang perlu kita satukan. Maka kalau dikurang, ya, ini basisnya sudah 10 semua ya. Kalau dikurang, maka menjadi perkalian. Oke, kita jawab ya. Oke, kita jawab. Jadi kita selesaikan dulu supaya menjadi bentuk umum ya. Jadi nanti log, ini jadi karena pengurangan, jadi dia bentuk pembagian. Jadi X per 2, nah ini satu logaritma sama dengan log. Nah ini biarkan X min 2. Oke, satu logaritma basisnya 10 boleh dicoret log. Jadi nanti kita ambil numerusnya X per 2 sama dengan X min 2. Oke, karena ini persamaan persamaan linear, bagaimana kalau ada pecahan seperti ini 2-nya boleh dikalikan ke sini. Jadi nanti X sama dengan 2X min berapa nih? Kalikan, berarti 4 ya. Oke, pindahkan jadi X min 2X sama dengan min 4. Nah, ini jadi min X sama dengan min 4. X sama dengan 4. Apakah sudah selesai? Nah, hati-hati, logaritma dia punya syarat. Kita lihat dulu syaratnya ya. Nah, apa syaratnya? Syarat log ya. Di sini basisnya sudah 10, berarti sudah memenuhi, tinggal masuk berarti syarat numerus. Ya, numerusnya dia harus lebih besar daripada 0. Jadi ketika kita dapat jawaban 4, ya, kita substitusi nih ke numerusnya yang ada di soal. Ini ada numerusnya, ada yang ini ya, numerusnya berarti nanti X. Ini sudah ganti, kita ganti X berarti 4. Nah, berarti lebih besar daripada 0, ini berarti memenuhi. Kemudian ada lagi numerus yang lain yang ini ya. Nah, ini numerus yang lain nih. Berarti X min 2. Nah, kita boleh ganti 4 dikurang 2 sama dengan 2. Ini juga lebih besar daripada 0, berarti memenuhi. Maka nanti jawabannya yang mana? Nah, sudah jelas berarti jawabannya adalah yang 4. Maka kita coret ya, nanti dicoret jangan di sini, tapi nanti di Google Form ini diacak, cari yang jawabannya C. Nah, oke, jawabannya C. Oke, paham ya? Silakan dipahami, dicatat. Berikutnya kita masuk ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Soal nomor 2 masih persamaan logaritma ya. Masih sama logaritma, ini basisnya 10 ya. Nah, ini masih ada dua logaritma nih. Nah, kalau ini ditambah, ini jadi perkalian. Kalau tadi dikurang jadi pembagian, ini tambah jadi perkalian. Jadi nanti kita jadikan bentuk umum dulu dari persamaan. Yang sebelah kanan kiri biarkan sudah. Yang ini kita operasikan dulu ya dengan sifat. Jadi nanti 4 dalam kurung X plus 3. Oke, kita sederhanakan lagi. Kalau dikali jadi apa nih? Jadi nanti 4X ditambah 12 ya. Berikutnya ini sudah log 10, ini sudah log 10 coret. Kita ambil numerusnya X kuadrat sama dengan 4X ditambah 12. Ini muncul persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat, ruas kanannya harus 0. Pindahkan semua yang ada di kiri ke kanan. Berarti nanti X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0 gitu ya. Nah, kita pakai metode A kali C. Kita coba dulu metode yang pertama, A kali C. Ini taruh X, dan A kali C. A nya 1, C nya min 12. Jadi min 12, cari perkaliannya, yang dijumlahkan nilainya B, berarti min 4. Oke, pikirkan ya. Dapat ya, berarti ini min 6, yang ini adalah 2. Oke, kita masukkan berarti min 6. Tapi jangan lupa nih sebenarnya dibagi 1, ini plus 2 dibagi 1, karena pembagi 1 tidak berpengaruh. Jadi nanti X min 6 sama dengan 0, dapat X sama dengan 6. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 2.
Sampai sini selesai. Apakah jawabannya min 2,6 seperti ini? Nah, tidak. Kita perhatikan dulu, ada syarat ya. Masuk lagi syarat log. Nah, di sini berarti numerusnya yang kita ambil karena basisnya sudah 10. Nah, mana kita uji ya, misalkan yang 6 dulu. Yang 6 kita masukkan yang ada di soal, numerusnya yang mana? Oh, yang ini. Nih ya. Nah, X kuadrat. Nah, sudah jelas nih kalau X kuadrat berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36 lebih besar daripada 0. Oke, memenuhi. Yang ini ada lagi ya, ini. Nah, ini dia. Ada X plus 3. Sudah jelas ya, berarti 6 ditambah 3 sama dengan 9 lebih besar daripada 0. Oke, kadang-kadang tidak perlu kita tulis seperti ini ya, tinggal masukkan. Oh, sudah memenuhi, berarti memenuhi semua, itu juga boleh ya. Nah, tapi ini basis membuat secara sistematisnya saja, berarti min 2 supaya kalian nanti kadang-kadang suka lupa nih kalau saat numerus, berarti nanti min 2 pangkatkan 2 sama dengan 4. Oh, ini lebih besar, karena memenuhi juga. Satu lagi X plus 3 berarti min 2 ditambah 3 tambah 1, ini juga memenuhi. Oke, dari sini maka betul jawabannya dua-duanya diambil, min 2 dan 6. Maka jawabannya adalah yang B, atau coret yang ini yang B. Oke, paham? Lanjut ya. Kita soal nomor berikutnya. Oke, ini dicatat dulu. Tuh, 2, 3, screenshot aja ya. Ini ke mana-mana ini ya. Kita soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3. Oke, soal nomor 3 masih berkaitan dengan persamaan logaritma, tapi ini lebih kompleks ya. Nah, basisnya 2 ya. Nah, di sini ada angka 2 nih. Kalau ada angka 2 berarti kita ubah dulu angka 2 ini menjadi logaritma ya. Oke, kita jawab gimana mengubah angka 2 ini jadi logaritma. Dari yang ini biarkan dulu, 2 log X kuadrat. Nah, berarti ini 2 log 2 gitu ya. Kalau 2 log 2 nilainya 1. Nah, ini 2. Berarti kita harus jadikan supaya ini tidak 1, ini pangkat jadikan 2. Nah, kalau di sini 3 berarti 2 log 2 pangkat 3. Ya, begitu polanya, sifatnya. Ditambah dengan 2 log X min 1. Oke, yang 2-nya sudah kita ubah. Wah, ini masih jadi ada 2 logaritma. Kita jadikan lagi jadi 2 log X kuadrat, ini 2 log, tadi 2 pangkat 2 berapa? 4 ya, 4 dalam kurung ini X min 1 ya, seperti soal nomor 2 ya. Jadi nanti ini jadi 2 log, kita sederhanakan lagi, 2 log, ini jadi 4X min 4, paham ya sampai sini? Nah, ini sudah 2 log, coret 2 log. Oke, jadi kita ambil numerusnya, jadi X kuadrat sama dengan 4X min 4. Oh, kembali lagi ke persamaan kuadrat ya. Jadi persamaan kuadrat itu harus benar-benar kalian pahami cara menentukan nilai X-nya. Oke, kita X kuadrat pindahkan jadi ini min 4X, ini ditambah 4 sama dengan 0. Nah, bagaimana yang ini? X kuadrat min 4X ditambah 4, metode A kali C juga. Nah, sama dengan 0. Ya, taruh sini X nya terlebih dahulu, X A kali C sama dengan 4, cari perkaliannya yang dijumlahkan nilainya min 4. Ini sudah pasti min ya, berarti bisa min 2, ini min 2, betul? Dijumlahkan, berarti nanti yang min 2 ini X min 2. Oh, ada 2 nih, bagaimana nih HP nya, apakah X sama dengan min 2 sama dengan min 2? Karena sama, kita ambil satu aja ya, jadi X min 2 sama dengan 0, berarti X sama dengan 2. Oke, ini jadi kita dapat 2 ya. Nah, berikutnya bagaimana? Jangan lupa syarat ya. Oke, boleh langsung ke sini ya. Syaratnya masukin syarat logaritma, langsung aja ya. Syarat logaritma X kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 4, berarti memenuhi. Masuk lagi ke yang X min 1, berarti 2 kurang 1 sama dengan 1, berarti memenuhi ya. Maka nanti HP-nya sudah pasti nilainya adalah 2. Oke, maka jawabannya yang A ya. Ya, ini jadi syarat logaritma. Nah, pasti langsung aja ya. Nah, syarat logaritma, silahkan dicatat. Lanjut. Tuh, 2, 3.
Berikutnya nomor 4. Oke. Soal nomor 4. Nomor 4 ini soal ya basis masukan berkaitan dengan sifat logaritma. Karena di sini ya mungkin soal ini dulu soal wajib yang sering muncul di ujian nasional ya, jadi harus dikuasai ya. Baik, kalau kita lihat 2 log 3 ya, sebelumnya kita pahami dulu yang diketahui 2 log 3 sama dengan P ya. Jadi kalau soal ini kalian harus bisa dulu 2 log 3 P, berarti kalau 3 log 2 dibalik apa? Sama dengan 1 per P gitu ya. Ada lagi 2 log 5, ini sudah sederhana semua ya, Q angkanya, berarti nanti 5 log 2 dibalik jadi 1 per Q gitu ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah 15 log 3. Oke, karena ini adalah basisnya 15, sedangkan yang angka sering muncul angka 2, berarti kita harus ubah dulu ya. Wah, basis boleh tulis di sini. Jadi nanti ubah ya, basis 15 ini menjadi ya basis. Nah, angka yang sering muncul di sini ya di soal nih yang diketahui di soal berarti angka yang muncul angka 2, berarti ubah menjadi basis 2. Oke, ulang lagi ya, berarti 15 log 3. Bagaimana mengubah supaya basis 2? Nah, tinggal ikuti aja 2 log, di atas ada 2 log 3, nah di bawahnya adalah 2 log 15. Nah, di sini paham ya? Kalau sudah kelihatan, ternyata lihat numerusnya 2 log 3 sudah ada P. Nah, 2 log 15 ada tidak? Tidak ada, berarti tinggal mengubah angka 15-nya saja ya. Jadi nanti yang atas sudah jadi sederhana 2 log 3. Nah, ini bagaimana mengubahnya? Nah, 15 itu ternyata adalah 3 dikali 5 gitu kan. Jadi nanti 2 log 3. Nah, ini adalah perkalian jadi penjumlahan. Jadi 2 log 3 ditambah 2 log 5. Boleh nggak ini dicoret? Ah, boleh ya. Coret 2 log 3, 2 log 3 tidak boleh ya, karena di bawahnya bentuknya penjumlahan. Oke, ini bagaimana ini ya, tinggal masukin aja nilainya 2 log 3 P, masukkan ya. Jadi sini P 2 log 3 P. Nah, ditambah 2 log 5 adalah Q. Ya, jadi nanti jawabannya itu P per P ditambah Q. Ada tidak? Oh, ada, jawabannya yang A. Oke, paham ya? Ya, ini masih ini kaitannya dengan sifat-sifat ya, materi tentang PH2 yang kemarin ya, tapi nggak apa-apa, ini kan yang sering muncul kita tampilkan. Baik, silakan dicatat. Kita lanjut ke nomor 5. Baik, nomor 5 juga ini sama ya, berkaitan dengan sifat logaritma ya. Oke, kita jawab kembali ya, mesti ingat ya. Nah, yang diketahuinya ada 2 log 5 berarti M. Nah, ini jadi 5 log 2 sama dengan 1 M gitu ya. Nah, apalagi nih, oh ada 3 log 2. 3 log 2 sama dengan N. Berarti kita harus tahu 2 log 3 nya sama dengan 1 per N. Pertanyaannya, lihat pertanyaannya, 3 log 12. Tekniknya masih ingat? Angka yang sering muncul angka berapa nih? Oh, angka 2 lagi. Basisnya berapa? 3. Berarti kita harus ubah ya. Nah, ubah basis langsung ya. Berarti ubah menjadi basis 2. Berarti 2 log 12 per 2 log 3 ya. Nah, yang belum ada 2 log 3 sudah ada. Yang ini ya. Nah, 2 log 12. 12-nya kita ubah ya. 12-nya boleh. 12 berapa perkaliannya? Nah, perkaliannya mengandung angka-angka yang di sini ya. Kalau 4 kali 3, 4-nya nggak ada. Boleh begini nanti 2 kali 2 kali 3 per 2 log 3. Nah, nanti ini kita jabarkan jadi 2 log 2 ditambah 2 log 2 gitu ya. Ditambah 2 log 3 per 2 log 3. Boleh dicoret ini dengan ini? Nah, jangan, karena masih penjumlahan di atasnya. Oke, 2 log 2 berapa nilainya? 1 ditambah 1 ditambah 2 log 3 berapa? 2 log 3 1 per N gitu ya, per, oh ini juga 1 per N. Bolehlah ini sederhanakan, 1 tambah 1 bisa ya, 2 ditambah 1 per N per apa ini? 1 per N. Nah, bagaimana mensederhanakan ini? Nah, yang seperti ini kalau ada bentuk-bentuk pecahan di atas, bawah juga ada pecahan, lihat penyebutnya N. Yang ini juga N. Berarti ini dikalikan N, ya, ini dikalikan N juga. Kita kali N kali 2, jadi mengalikannya gini, N kali 2.
Ya, apa N kali 2 berarti nanti nilainya adalah 2N. N kali 1/N. Nah, N kali 1/N berarti adalah 1. Ini kali ini berarti ini nilainya juga 1. Nah, jadi nanti jawabannya adalah 2N plus 1. Oke, ada nggak 2N plus 1? Oh, ada jawabannya yang D ya. Nah, kita coret jawabannya yang D. Ya, nanti diacak-acak ini di Google Form biasanya pilihannya. Ya, jadi jangan lihat A, B, C, D aja. Ya, baik, silahkan. Berlanjut soal nomor 6. Nah, soal nomor 6. Oke, sudah masuk ya. Nah, ini masih persamaan ya. Persamaan tapi bentuknya kuadrat. Nah, oke. Soal yang ini berarti ini sudah sederhana ya. Kita jawab. Sudah sederhana. Kenapa? Karena sebelah kiri sudah 3 log X kuadrat plus 4X min 5. Yang ini sudah 3 log 2X plus 10 ya. Ini boleh dicoret gitu. Nah, kemudian kita ambil numerusnya X kuadrat plus 4X min 5 sama dengan 2X plus 10. Oh, persamaan kuadrat. Jadi kan ruas kanannya 0. Pindahkan ya. Lihat persamaan kuadrat karena ada X pangkat 2. Tidak boleh pindah-pindah ruas. Ya, langsung selesai tidak ya. Tidak, kita jadikan umum dulu. Min 2X min 5 min 10 sama dengan 0. Oke, kita sederhanakan X kuadrat plus 2X ini min 15 sama dengan 0. Paham ya? Nah, metode A kali C ya, metode kali C ini dalam soal wajib ya, harus paham. XX berarti A kali C. A kali C nilainya min 15. Cari perkaliannya. Kalau dilanjut dijumlah nilainya 2. Berapa nih? Min 15 ini plus, berarti harus yang besar dong, plus berarti 5, yang ini min 3, betul? Ya, betul ya, berarti jadi nanti plus 5 min 3 dibagi 1 tidak berpengaruh, jadi nanti dapat X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan min 5 ya, X min 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 3 ya. Baik, jangan lupa ada syarat numerus ya, syarat numerus lah ya, langsung aja numerusnya harus lebih besar daripada 0. Oke, kita coba ya. Yang mana nih? Oh, kebetulan banyak nih. Kita ambil dulu yang 3 dulu ya. X sama dengan 3 ya, X sama dengan 3. X sama dengan 3 kita masukkan ke, nah ini numerusnya. Ini numerusnya ada 2 nih ya, cukup panjang ditulisnya. Jadi X kuadrat ditambah 4X min 5. Kalau kita ganti berarti 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2 ditambah 4 kali 3 min 5. Hitung 9 ditambah 12 kurang 5. Nah, berapa tuh? Wah, jelas ya. Sini adalah 21 kurang 5 16, besar daripada 0, berarti memenuhi. Satu lagi. Yang ini adalah 2X plus 10. Sudah jelas ya, 2 kali 3 ditambah 10. Ini juga 16, besar dari 0. Oke, berarti 3 memenuhi. Kemudian ya, berikutnya X sama dengan min 5. Min 5 juga kita masukkan ke yang X itu langsung ya. Min 5 kuadrat ditambah 4 kali min 5 kurang 5. Berarti sini 25 kurang 20 kurang 5 sama dengan nilainya 0. Nah, bagaimana kalau nilai 0? Apakah lebih besar dari 0? Ya, tidak, berarti ini gagal. Ya, ya, yang seperti ini berarti tidak memenuhi. Berarti apa jawabannya? Maka HP-nya adalah yang ini TM, tidak memenuhi. Ya, TM. Berarti jawabannya hanya angka 3. Ada nggak 3? Ya, jawabannya yang D. Ya, yang D kita coret. Oke, paham ya? Jadi ada 2 jawaban, belum tentu jawabannya 2. Masukkan ke syarat numerus. Bisa saja salah satunya memenuhi atau dua-duanya memenuhi. Ya, catat. Baik, berlanjut soal nomor 7. Oke, soal nomor 7 sudah masuk ke pertidaksamaan. Nah, mudah-mudahan masih ingat teorinya pertidaksamaan, sama ya, hampir sama. Cuma di sini nanti lebih kompleks syarat-syarat numerusnya ya, karena kita membuat garis bilangan.
Baik, kita jawab. Soal ini belum bentuk umum karena di sini masih ada dua logaritma. Jadi kita jadikan dulu ya. Jadi nanti 2 log, oke, 2 log x ditambah 2 log ya x min 3 kurang dari. Nah, ini ada angka 2-nya, kita ubah dulu. Jadi nanti 2 log ya 2 pangkat 2. Berapa 2 pangkat 2? 4 ya. Nah, oke, basis langsung. Jadi ini 2 log jadi 4. 2 adalah 2 log ya. Kemudian kita jadikan 2 log ini di perkalian x min 3 kurang dari ini 2 log 4. Saya sederhanakan lagi. 2 log x kuadrat min 3x ini 2 log 4 ya. Yang ini langkahnya sama ya, sebenarnya sama. Boleh kita berjalan dari pertidaksamaannya, boleh juga berjalan dari syarat. Baik, kalau kita perhatikan syarat yang pertama, lihat basisnya 2 ya, ingat-ingat. Nah, kalau basisnya 2 berarti apa nih? Basis, masih ingat ya, basisnya 2 berarti tanda tetap ya. Nah, ingat-ingat nih, hati-hati ini tanda tetap. Oke, berarti nanti x kuadrat min 3x dikurang dari 4. Nah, pertidaksamaan. Nah, hati-hati pertidaksamaan x kuadrat min 3x min 4 kurang dari 0. Nah, ini sama difaktorkan, langkahnya dulu faktorkan. Ini x, basis langsung ya, x min 4. Oh, dapat ini, berarti min 4 plus 1. Nah, ini ada P0, pembuat 0. Berarti x sama dengan 4, x sama dengan min 1. Kemudian ada gabil. Ingat ya, ada gabil ya kalau pertidaksamaan. Ada gabil. Nah, ini angka min 1, ini angka 4. Oh, di sini kasih nanti ini plus, min, plus. Polanya gitu, karena x kali x ya, ini plus, ini plus. Jadi nanti taruh di sebelah kanan berarti plus ya. Yang diminta yang kecil, berarti sini yang kecil. Nah, ini dia ya, ini yang diarsir. Maka untuk yang pertama kita dapatkan x-nya di antara min 1 sampai dengan 4. Ini yang pertama. Ingat ya, yang pertama ini baru. Berlanjut ya, ini poin pertama. Nah, ini lagi poin pertama. Kemudian ada yang berikutnya. Nah, berikutnya apa? Syarat numerus. Numerusnya yang mana nih? Nah, lihat persamaan soalnya, lihat. Nah, syarat logaritma muncul di sini adalah syarat numerusnya harus lebih besar dari 0 ya. Kita dapatkan satu. Yang poin pertama, x lebih besar daripada 0 ya. Ini jadi yang ketiga, yang kedua. Berikutnya ada lagi yang x min 3 lebih besar dari 0, berarti x lebih besar daripada 3. Ini yang ketiga. Nah, untuk pertidaksamaan ya, selalu kalian pahami bentuknya adalah garis bilangan penyelesaiannya. Jadi kalau tidak ada garis bilangan, Pak Sis pikir kalian salah mengerjakannya. Jadi nanti yang ketiga adalah, poin ketiga adalah irisan ya, irisan dari poin 1, poin 2 dan poin ketiga ya. Tadi yang sudah Pak Sis tinggalin, buat aja satu garis, masukin angkanya. Nah, ini ada 1 2 3 4, berarti ada 4, 1 2 3 4 ya. Yang enak aja, yang berarti ini adalah angka berapa? Min 1, kemudian ada angka 0, ada angka 3 dan angka 4 ya. Oke, perhatikan yang pertama min 1 sampai 4, min 1 sampai 4, buat kecil aja. Nah, 4 ini untuk yang ini ya. Kemudian yang kedua, misalkan yang kedua ini x lebih besar dari 0, kita buat ini lebih besar daripada 0, ke sana berarti kanan ya. Ini lebih tinggi dia. Nah, hati-hati, lebih tinggi ya. Yang berikutnya warna hijau deh. Ini x lebih besar daripada 3, ini lebih tinggi lagi. Jangan terlihat sama. Maka nanti jawaban yang diarsir yang mana? Ya, jawaban yang terakhir yang kena tiga-tiganya. Nah, ini dia. Oke, sampai situ ya. Nah, sampai sini nih. Ya sampai sini nih. Karena ini tidak ya. Ya ini kurang panjang ya. Ini saatnya equasional ya, ini kesana. Jadi sampai sini. Maka nanti HP-nya yang terlihat di sini adalah x ya di antara 3 dan 4. Lebih besar daripada 3, kurang dari 4. Oke, apa jawabannya? Udah? Yang D. Oke, yang D. Oke, silakan catat, pahami ya. Jadi ada pertidaksamaan lebih kompleks ya karena muncul garis bilangan. Tapi kalau kalian sistematis mengerjakannya itu mudah. Baik, dilanjut.
soal nomor 8. Oke, masih ada dua soal lagi ya. Nah, bagaimana yang ini? Ya, kita jawab. Supaya jadi bentuk umum ini angka 2-nya diubah dulu ya. Jadi nanti setengah log, perhatikan X min 2 mengubahnya lebih besar sama dengan, ini ada sama dengannya, berarti setengah, anggap saya, jadi nanti log setengah gitu ya. Nah, setengah log setengah nilainya 1, yang kita min 2. Oh, ini tinggal pangkatkan aja. Pangkatkan min 2 ya. Nah, coba perhatikan, kalau min setengah dipangkatkan min 2, ini kalau secara matematik bisa diubah. 1/2 nilainya adalah 2 min 1 dipangkatkan min 2. Min kali min plus jadi 2 pangkat 2, maka nilainya adalah 4 ya. Jadi boleh nanti kita ubah jadi setengah log X min 2 lebih besar daripada setengah log 4 gitu ya. Oke, kemudian yang pertama basisnya, perhatikan basisnya nilainya adalah berapa? Basisnya setengah. Oh, setengah berarti di sini ada apa-apa ya, langsung aja ya, tanda berubah. Hati-hati nih, tanda berubah ya. Berarti kalau kita ambil numerusnya X min 2 yang tadinya lebih besar, ini lebih besar, berubah jadi kurang dari, jadi 4 ya. Nah, kalau sudah ini tinggal pindah-pindah ruas karena persamaan linear. Jadi X kurang dari 2 gitu, nanti X kurang dari 6. Ini poin pertama. Jangan lupa syarat logaritma. Yang berikutnya adalah ya numerusnya sudah. Berarti syarat logaritma hanya muncul numerusnya ya harus lebih besar daripada 0. Numerusnya mana berarti soal nih? Oh, ini saja nih numerusnya nih ya. Nah, ternyata poinnya ini 1. Jadi X min 2 lebih besar daripada 0. Berarti X lebih besar daripada 2, ini hanya 2. Yang lainnya mana yang lainnya? Oh, tidak ada ya. Ada lagi kan numerusnya. Oke, berarti ini adalah irisan. Hanya muncul 1 dan 2. Kita buat selalu garis bilangan. Garis bilangannya hanya ada 2 poin gitu ya. Angka berapa nih? Yang terkecil 2, yang ini angka 6. Yang 6 kecil dulu sana kecil. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita buat ini warna lebih besar daripada 2 ini. Nah, mana yang kena dua-duanya? Yang kena dua-duanya adalah yang ini ya. Nah, ini dia kita hasil. Oh, tapi jangan lupa nih, 6 di sini ada sama dengan, berarti 6-nya di sini kita kasih betul penuh. Ya, 2-nya tidak ada sama dengan. Nah, jadi nanti hati-hati penulisannya adalah X lebih besar daripada 2 tidak ada sama dengannya dan kurang daripada 6 ada sama dengannya. Ini jawabannya. Ada jawabannya? Oh, ada ya. Yang D lagi jawabannya. Paham ya? Oke, lanjut. Silakan hapus, dicatat maksudnya. Kasih hapus. Kita berlanjut soal nomor 9. Soal nomor 9, pertidaksamaan. Cepat ya. Pertidaksamaan kita lihat apa yang belum. Oh, ini angka 1. Angka 1-nya kita ubah dulu ya. Jadi nanti 5 log, yang ini kita jadikan 1, jadi boleh. Jadi nanti X min 3 dikali X plus 1 kurang dari ubah ya, satunya jadi 5 log 5 ya. Jadi nanti satunya berubah jadi 5 log 5. Oke, kita sederhanakan dulu. 5 log ini biasa perkalian. Nah, ini kalikan silang gitu ya, kalikan silang ya. Nah, kalikan silang. Jadi X kuadrat pasti langsung ya, X kuadrat ini jadi min 2X gitu ya. Ini kan plus 1, ini min 3 jadi min 2X. Nah, ini terakhir adalah min 3. Min 3 kurang dari 5 log 5 ya. Oke, basisnya berapa? 5. Berarti ingat basis, selalu ingatkan ini basis 5 apa? Berarti tanda tetap. Oke, tanda tetap. Nah, ini boleh coret berarti nanti tinggal X kuadrat min 2X min 3 kurang dari 5. Pertidaksamaan X kuadrat min 2X min 3 min 5 kurang dari 0. Berarti X kuadrat min 2X min 8 kurang dari 0. Oke, ke atas ya. Oke, ke atas difaktorkan ya, kurang dari 0. Langsung bisa ya, faktorkan A kali C min 8 berarti dapatnya min 4 plus 2. Oke, pembuat nolnya jadi X sama dengan 4, X sama dengan min 2. Gabilnya
ya. Nah ini boleh stabilnya berarti sini min 2 dengan 4, ini pasti plus min plus, sudah paham ya, plus min plus yang dipinginkan yang min gitu. Jadi nanti yang diarsir himpunan pertama X di antara min 2 sampai dengan 4, ini poin yang pertama ya. Berikutnya syarat numerus ya, syarat log ya, berkaitan dengan numerusnya. Numerusnya lebih besar daripada 0. Numerusnya lebih besar dari 0. Yang mana nih? Oh, ada dua ya. Ya, ada 2 poin. Poin pertama yang ya ada 2 poin nih. Poin pertama adalah X min 3 lebih besar daripada 0. Berarti X lebih besar daripada 3. Ini jadi yang kedua. Numerusnya yang kedua apa? Numerus yang kedua X plus 1 lebih besar dari 0, berarti X lebih besar daripada min 1. Ini yang ketiga. Oke. Berarti di langkah berikutnya adalah irisan. Irisan ya, irisan apa nih? Irisan dari 1, yang kedua dan ketiga. Masih bisa ya irisan ya, buat satu garis. Perhatikan angka yang ada. Oh, angkanya ada angka min 1, min 2, 3, 4. Berarti 4, 1, 2, 3, 4. Tidak ada sama dengannya semua. Berarti kita anggap ini min 2, ini min 1, ini 3, ini 4 ya. Perhatikan caranya. Yang pertama, min 2 sampai dengan 4. Min 2 sampai dengan 4 kita buat pendek gitu ya. Berikutnya, yang X lebih besar daripada 3 kita buat lebih tinggi dari yang pertama. Kemudian yang ketiga lebih tinggi lagi dari yang kedua. Nah, terlihat mana yang kena tiga-tiganya. Yang kena tiga-tiganya ini deh. Ini ya, garis yang kena tiga-tiganya. Sampai sini cukup. Nah, maka jawabannya yang mana nih? Ya, oh ada sama dengannya. Ternyata di sini ada sama dengan ya, soalnya ada sama dengan, betul ada sama dengannya ya, kurang dari, berarti ini ada ini ada sama dengannya, ini sama dengannya ya. Jadi nanti HP-nya adalah X di antara 3 sampai dengan 4. Nah, ini dia. Ada jawabannya yang B. Oke. Silahkan catat ya. Kasih hapus. Ya, terakhir. Baik, terakhir ini soal ya, mungkin sudah paham ini. Kita langsung ya. Ini sudah bentuk sederhana, tinggal basisnya saja kita lihat. Ini basisnya setengah, berarti tanda berubah. Ya, tanda berubah. Kita ambil, berarti ini di langkah pertama. Berarti 3X min 6 ya, kurang dari X plus 2. Pindahkan 3X min 3X. Ya, 3X pindahkan, ini kurang dari 2 min 2 plus 6. Berarti sini 2X kurang dari 8. X dibagi 2, boleh ya, dibagi 2 langsung ya, karena ini positif. Kalau hati-hati, kalau negatif nggak bisa ya. X kurang dari 4. Nih, langkah pertama. Ya, kemudian syarat ya, muncul syarat log. Ya, syarat log. Ada 2 poin, yaitu 3X min 6 harus lebih besar daripada 0, berarti 3X lebih besar daripada 6, X lebih besar daripada 6 bagi 3, berarti X lebih besar daripada 2. Ada lagi yang X plus 2 lebih besar daripada 0, berarti X lebih besar daripada min 2. Ya, ini yang kedua, poin kedua, ini poin ketiga. Dari sini kita buat irisan. Irisan 1, 2, 3. Oke, buat satu garis. Masukin angkanya ada berapa nih? 1, 2, 3. Oh, 3 aja. Berarti nanti min 2, 4. 4-nya pendukul ya. Oke, yang pertama X kurang dari 4. Kurang dari 4 kita tarik ke sini. Yang pertama ya, kecil. X lebih besar daripada 2. Nah, kita buat X lebih besar daripada 2. Lebih besar, ini lebih tinggi ya. Nah, lebih tinggi. X lebih besar daripada min 2, lebih tinggi lagi daripada yang kedua. Nah, yang mana kena tiga-tiganya? Ya, kena tiga-tiganya. Nah, yang tiga-tiganya ini ya. Nah, boleh basis langsung ke biru deh. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar daripada 2 dan kurang dari 4. Oke, ada nggak jawabannya?
Ya, jawabannya yang A. Oke. Baik anak-anakku, pembahasan ini mudah-mudahan memperdalam pemahaman kalian tentang persamaan dan perbedaan samaan logaritma. Ya, silakan kalian catat materi ini dan mudah-mudahan lebih paham. Ya, ulang-ulang terus ya videonya untuk kalian lebih paham. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.